Seperti semalam Pak Fajar membahas bait Allah. Sudah berapa tahun gitu. Saya ngomong bahwa Yahudi tidak pernah pasukan di bait Allah. Dia nggak sadar loh. Dia ada namanya istilah muscle memory. Jadi memorinya itu seperti otot ya. Jadi refleks saja dia nulis gitu. Jadi dia nggak ngerti makna dari kedua kata itu hilang. Dia hanya menganggapnya satu kata saja. Keluar, begitu keluar dia sudah. Jadi ketika saya bahas bahwa Yahudi tidak paskan di bait Allah, dia bingung loh. Apa maksudnya? Padahal berapa tahun bergabung di grup ya. Ya seperti itu. Berarti ada kesadaran yang belum muncul gitu. Dia sadik orang nggak bisa berbohong. Ya tadi muncul, refleksnya muncul, ceder. Jadi selama ini konsep hukum ketiga pun tidak semuanya paham itu di anggota grup itu. Sering membahas, tapi refleksnya masih muncul. Pemujaan Dewi Halanya muncul, ceder. Nggak sadar. Saya ngomong gitu nggak sadar. Kok, kok omonganku dibantah ya? Dia nggak sadar. Perlu beberapa waktu. Kemudian dia bilang refleks tadi. Terlanjur jadi ayat hafalan. Nah, saya juga sama sebenarnya. Tetapi saya kan memang sadar perlu berubah. Jadi ayat hafalan pun diubah. Makanya saya sangat semangat dengan proyek terjemahan. Ya biar ada pengganti ayat hafalan saya. Harus diganti. Otakmu yang kotor harus diganti isinya. Programnya diganti. Jadi mental blocknya diganti. Jadi rora filosofi di otak itu dia membangun secara medis itu membangun jaringan saraf ya. Sinaps, dendrit, akson itu kan begini-beginilah kira-kira. Ini membangun namanya mental block. Secara fisik ada, blok itu ada. Jadi kayak pola ya, di otakmu itu ada pola. Jadi kalau kamu belajar sepeda dari awal ya, dari kecil misalnya, belajar motor, itu ada pola baru terbentuk. Nah, pola inilah mental block. Kalau sudah terbentuk, itu licik, licik. Istilahnya kalau jalan setapak itu udah mulus. Kelihatan nih, tanahnya kelihatan. Rumputnya hilang. Sering kena kaki kan hilang itu rumput. Di otak juga sama. Nah nanti kalau orang terbiasa refleks, ketika dites itu gagal. Kena refleks, mental block gitu. Jadi ketika saya bahas bahwa Yahudi tidak pernah paskahan di bait Allah, bingung dia. Apa maksudnya? Bukankah itu di bait Allah? Kok kok ini dianggap salah? Itu nggak paham karena ada refleks, mental block. Kita semua juga sama. Kalau nggak terbiasa dengan kesadaran roh, kamu kecelakaan, kamu sakit misalnya, stres, jiwamu stres, tapi nggak ngeh alasannya. Kalau sudah biasa, mulai dikit-dikit paham. Oh, saya kena ini karena ini. Jadi kayak gangguan teknis yang saya alami kemarin, udah paham saya. Tujuannya ngerti, biar saya terganggu, biar nggak fokus bikin pemetaan gitu ya, Eropa Timur gitu. Udah paham saya. Makanya saya ya membagi otak saya. Jadi ngurusi teknis iya, terus separuh tetap harus apa? Bikin draft pemetaan pengakuan. Kemarin tadi pagi ya, saya diberi mimpi kucing. Jadi ada banyak peristiwa yang jadi rata-rata peristiwa saya seperti bermusuhan, perang gitu ya. Terus dikejar-kejar. Kemudian bagi saya ini kan teman saya gitu. Maksudnya otak waras saya berpikir, ini kan teman saya, kok saya musuhan ya? Terus waktu itu saya jadi kayak penyihir gitu. Dia saya sihir jadi kucing. Terus saya kan di situ licik gitu ya. Jadi saya menyihir dia jadi kucing yang kayak
dampit gitu ya, kembar gitu. Tapi kembarnya dempet di perut gitu. Ini kepalanya ini gini lah, kayak angka 69 gitu. Jadi dia nggak bisa gerak kemana. Jadi kalau jalan kan yang satunya kan nggak bisa. Kan dia mundur yang satu gitu. Jadi dalam mimpi itu sebagai penyihir itu saya ketawa-ketawa. Tapi penyihirnya kok saya gitu. Kok di dalam mimpi itu aktor penyihirnya kok saya. Penyihir kucing. Nah, kemudian ya saya simpulkan, oh di negara yang dikunjungi hari ini ada dewa kucing, ada roh kucing. Ternyata benar, saya cari itu. Ada mitologi bangsa P ini. Ada kepercayaan. Jadi kalau kucing ini nanti musim dingin. Kalau kucing ini nanti ada orang mati. Gitu-gitu. Di Jawa juga ada kan. Kalau kamu nabrak kucing akan petaka. Ya. Jadi penyembahan sosok kucing di mana-mana ada. Itu agama ya, agama kucing. Langsung saya buat. Bangun melek sadar, terus saya tafsir mimpi itu. Wah, ini penyihir kucing. Ada ilmu sihirnya, ada kucing. Ternyata bener. Saya cari info bener. Jadi mimpi itu mimpi roh. Jadi roh roh dewa kucingnya laporan. Hei Sadik, saya di sini. Jadi Tuhan memaksa dia laporan. Dalam bagi dia menyerang saya gitu dengan mimpi. Karena nggak play banget mimpinya. Jadi seperti saya nggak bisa lepas dari serangan itu ya, dari peristiwa. Jadi saya seperti kalau orang berlari tapi nggak pernah lepas gitu loh, dikejar terus, bermusuhan terus. Ini kan teman saya, kok saya musuhan? Nggak masuk akal. Jadi di mimpi itu gitu, ada kesadaran saya. Begitu melek langsung, wah ini sadar. Ada roh laporan, langsung saya buat pengakuan. Deret, saya kirim ke tim yang sedang di lapang. Ini bang, diakui bang. Dulu kemarin yang aku lupa ya, kemarin pasiennya siapa, Pak Andres itu siapa itu, yang saya mimpi di kolam kolam ular itu ya sama. Saya tuh seperti dijoroki ke kolam ular ya, kolam isinya ular, nggak play nggak tidak bisa lepas. Wah ini itu skenario supaya saya stres melalui mimpi. Jadi kalau sudah kena seperti itu, bangun dari mimpi itu nggak akan damai, nggak akan nyaman, kepikiran terus soalnya. Nah inilah cara kerja roh filosofi. Supaya apa ya, kita stres. Setanik ini, bukan medis. Jadi kalau kamu berobat ke medis, nggak ada solusi. Mau minum obat nggak ada solusi. Karena masalah akarnya bukan bukan sarafmu yang bermasalah. Roh. Nah ini kalau di ilmu psikologi, psikolog, psikiater nggak akan diterima ya penjelasan ini. Karena ini hanya berbasis iman, berbasis filosofi. Dan di LCD saja saya rasa. Di sekte-sekte Kristen lain saya belum nemu penjelasan ini. Ya gitu ya. Jadi begitu saya bikin pengakuan kemarin sampai hari ini nggak ada lagi tuh mimpi yang sama. Begitu saya ngurus Eropa Timur, kucing, wah. Jadi kepekaan roh itu muncul sendiri. Saya nggak perlu nyari, saya nggak pernah minta itu karunia-karunia macam. Langsung alami sendiri saya.